Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Bupati Oku Timur, Insinyur Haji Lanosin ST. Terima kasih Pak Bupati atas hadirnya. Segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Musola Darul Hikam Silaturahmi Jamaah Pondok PK Tulungagung yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Oku Timur yang berbahagia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Beli jamur bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Oku Timur yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu di suatu majelis MKK, Majelis Kebon Karet. Saya meyakini semua kita yang hadir pada siang hari ini karena di dalam hati kita ada iman. Di mana ada iman, di situ pasti ada cinta. Di mana ada cinta, di situ pasti ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ pasti ada maaf. Dan di mana ada maaf, di situ pasti ada keindahan. Suasana indah siang hari ini berangkat dari iman dan cinta. Bapak Ibu, orang jatuh cinta itu ciri-cirinya satu. Orang jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Rasa cinta inilah kemudian yang perlu kita pupuk. Cinta yang berangkat dari iman. Karena suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Saya datang atas nama cinta, Bapak Ibu menerima atas nama cinta. Tapi panitianya kurang cinta karena belum ada minumannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya butuhkan minuman bukan makanan, goblok. Kalau dikasih makanan saya ngasih mangane kapan? Kan nggak bisa makan, Cok.
Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Kenapa makannya dari depan, minumnya dari belakang? Yang saya cari itu degan dan kopi. Kenapa yang datang kok soft drink dan soft drink? Boleh alam-alam banget. Kemarin dedak begini. Coba ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak saja ketemu saya dedak apalagi janda. Enggak sama nggak pernah melihat. Wah, sama yang ada ini kamu dengar nggak? Udah jelas. Udah saya dari bos itu bang sok tahu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Nah, Bapak Ibu, orang beriman itu tentunya orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya. Karena hati yang bersih sajalah yang akan dimasuki oleh para malaikat dan Allah. Qalbun mu'min baitullah. Iman di dalam hati buahnya adalah kasih sayang. Salah satu yang menjadi penyebab kenapa akhir-akhir ini kita sering baca di media sosial, media massa sesuatu yang kurang mengenakan adalah berangkat dari hati yang tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Contoh yang paling gampang, suara saya agak bindeng. Saya sudah 3-4 hari sakit sebelum saya berangkat ke Kalimantan. Hari Jumat saya masih ada acara di Surabaya, nasihat pernikahan anaknya Kiai Asep Halim, Kiai paling kaya se-Indonesia dari Mojokerto. Pulang dari nasihat pernikahan, karena dari dulu saya spesialis nasihat pernikahan, makanya banyak artis dan pejabat kenapa kalau menikah yang memberikan nasihat saya. Kayak Anang Asanti atau Aura jadi produser, itu semuanya memberikan nasihat pernikahan saya. Tapi kalau Lesti Kejora, enggak. Kalau Rizky bilang ngaji sama saya, iya. Tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Ibu, aku nggak usah ikut-ikutan, ambil saja hikmahnya. Hikmahnya apa? Jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Yang teriak yes jelas cewek gemuk. Pulang dari Kiai Asep, saya ke rumah sakit, badan saya sudah drop. Saya tes COVID, alhamdulillah negatif. Walaupun sekarang COVID sudah kehilangan wibawanya, tidak mematikan. Apa Bu? Iya, merajalela wajah kamu Bu.
Dokternya bilang sama saya, Gus, istirahat dulu ya. Kenapa dokter? Ini badannya Gus Junto sudah terlalu capek. Opnam saja seminggu. Padahal hari Sabtu saya harus berangkat ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya belajar di Pangkalan Bun, Seruyan, Pontianak, Sekadau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Terus kemudian lanjut Jakarta, Bekasi, Sumatera Selatan, balik Jakarta, Semarang, sampai Pucuk, Jepara. Saya itu kalau pergi Pak Bupati 2 minggu baru pulang, 15 hari baru pulang. Maka hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu, tolong. Kalau kayak Pak Bupati kan enak pengajian, duduk di depan sambil ngerokok, muah gitu. Tapi apa? Karena saya mempunyai rasa tanggung jawab, saya harus datang. Saya bilang sama dokter, bagaimana caranya supaya saya tetap bisa berangkat? Ini susah Gus, harus opnam. Sudah saya minta infus saja deh. Akhirnya saya dikasih infus vitamin C. Kepala berat, badan sakit, saya tak berangkat. Naik pesawat. Kaget Bu, sampai ada ambulan ya. Disitulah kemudian kita memahami bahwa orang beriman itu ciri-cirinya adalah kepasrahan kepada Zat yang Maha Kuat. Manusia itu lemah, harus minta tolong kepada yang kuat. Siapa? Allah yang Maha Kuat. Maka ketika dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, lanjutannya apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya bilang, badan saya boleh capek, kepala saya boleh sakit, tapi hati saya nggak boleh sakit. Badan saya boleh sakit, tapi hati saya harus sehat. Sehingga apa? Seberat apapun persoalan, ketika hatinya sehat enteng. Maka saya bilang, hati yang riang adalah obat. Maka saya berharap mudah-mudahan saya sowan ke majelis kebun karet ini. Mudah-mudahan saya pulang ke Jakarta jadi obat. Amin. Jangan pernah merasa kuat. Saya pernah punya banyak sekian teman-teman preman besar. Matinya mohon maaf tidak karena dibacok, tidak karena ditembak, dicopot nyamuk. Begitu kena nyamuk, cikungunya selesai, malaria selesai, mau sehebat apapun. Makanya kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Quran apa? Innallaha la yastahyi ayyadrida masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu bahkan membuat perumpamaan seperti nyamuk atau bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Nyatanya apa? Banyak orang besar justru jatuh hanya gara-gara nyamuk. Saya punya teman preman paling besar se-Indonesia, namanya Hercules. Ini anggotanya ada 1 juta orang. Pokoknya di Indonesia di mana ada preman, itu rata-rata akhirnya itu pengajian sama Gus Miftah. Dulu dia ditembak dari jarak 2 meter nggak apa-apa, Pak. Cuma matanya pecah. Tapi nggak mati. 2 meter kena mata, diganti kelereng. Badannya sudah berkali-kali dibaca orang. Mau nggak mati? Enggak. Kenapa mau nggak mati? Belum dikehendaki mati oleh Allah. Ini preman Tanah Abang yang paling besar. Tapi satu saat telepon saya, saya di rumah sakit. Kenapa mau digigit nyamuk? Ditembak nggak mati, dicakap nyamuk, selesai.
Artinya apa? Kenapa kita tidak boleh merasa kuat? Karena yang kuat itu hanya Allah. Hari ini baca semua, kamu makan apapun masih enak, disyukuri. Kalau Pak Badar semuanya itu mangan sama orang. Kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Tapi jangan sampai terlalu gemuk kayak Pak Polisi ini. Dengan gemuk-gemuk dan ada penelitian di rumah sakit di Jakarta, kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Saya dulu lebih gemuk daripada bapak polisi kita ini. Saya dulu beratnya 108 kilo. Tapi gara-gara ada penelitian itu, cowok perutnya besar, perutnya kecil, maka saya berusaha mengecilkan perut saya. Jadi mohon maaf, kalau cowok perutnya besar, burungnya kecil, sekarang Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya. Nah, disitulah kemudian kita diingatkan kepada satu kalimat, satu pendapat, satu makalah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Di mana-mana saya bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Pak Bupati jadi bupati bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah sehingga menjadi bupati. Jadi enak, begitu dilantik juga tidak sombong. Kenapa? Saya jadi bupati karena dikehendaki oleh Allah. Jadi bupati menjabat juga tidak sombong. Kenapa? Karena dia tahu dia menjabat diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Selesai jadi bupati juga biasa-biasa saja. Kenapa? Karena yakin semuanya dari Allah. Kalau memang manusia itu mampu, Pak, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Guru itu pekerjaannya memintakan anaknya orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Karena memang gak mampu, yang mampu itu hanya Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya Pak Bupati mohon maaf, dokter itu badannya paling sehat. Dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman dokter di Jogja, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Tapi manusia gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi. Berarti apa? Polisi sendiri juga tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Cuma pesan saya satu, Bapak Ibu masyarakat harus fair. Jangan menganggap semua polisi itu seperti Sambo. Kasihan polisi-polisi yang baik. Wallah, dari sekian ratus ribu polisi, saya meyakini lebih banyak yang baik daripada yang kayak Sambo, betul? Cuma Anda bayangkan kalau aku timur setahun nggak ada polisi sama sekali, apa yang terjadi? Ada polisi saja masih banyak karet hilang. Apalagi kalau nggak ada polisi, masih banyak barang hilang, banyak perawan tahu.
Sing ngerti siapa? Kamu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya nyuwun sewu. Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus loh. Mau pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Betul Bu? Ya, termasuk orang Blitar, Maluku Timur. Dukun marah sama saya gara-gara saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Mau dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti apa? Kalau mau dapat istri cantik, buzzer, gak usah ke dukun. Gampang. Jadilah cowok yang good rekening. Selesai. Betul Bu? Ibu-ibu pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening. Karena cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngomel. Makanya ibu-ibu mau tampil hadroh di atas panggung, dan wajahnya supaya glowing. Makanya di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong kuning. Pak Bupati lihat kenapa banyak ibu-ibu yang kipas-kipas itu bukan karena takut panas, takut pedangnya luntur. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka disitulah kemudian hati ini harus ta'alaq billah. Amarani Rabbi an uksira qawla la haula wala quwata illa billah. Perbanyak membaca la haula karena dia Allah yang paling kuat. Makanya kemudian dibutuhkan sarana untuk mendekat dengan Allah. Maka kemudian kita dikenalkan dengan istilah masjid dan musola. Ini sarana supaya untuk lebih dekat kepada Allah. Saya sering bilang, mulyane omah kiyen ana tamu. Kayak gini, rumah ada tamunya kelihatan kemuliaannya. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Cang godhog, cang goreng, cang kemu. Minuman semuanya ada ini Pak Polisi. Padahal saya nggak pernah minum air kemasan. Saya dulu juara minum soft drink, apalagi soft drink. Kemudian rumah kalau ada tamunya. Rumah kalau nggak pernah ada tamu, berarti jelas tuan rumahnya nggak pernah selalu. Tamu nggak disuguh, tidak pudis. Makanya kalau ada tamu langsung disuguh Bu. Ada wedang, tamu ini diwedangi. Ada kopi, tamu ini di kopi ini. Kalau susu, tamu ini di. Pertanyaannya apakah ini kopi, apakah ini susu, apakah ini kopi susu? Kita lihat. Ternyata kopi dingin tur sangit. Sing panas. Adem sangit. Gus Miftah itu harus ngopi karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Tapi jangan kopi susu Pak Bupati. Kalau kopi susu itu membingungkan. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak turun. Makanya kalau di rumah saya dikasih istri kopi susu langsung saya akali Pak Bupati. Kopinya saya minum, susunya tak ngerti. Iki loh. Oh bunyi saja. Kamu udah lama gak musim ya? Ya iya.
Ada di dalam kiai. Diombe apa ya? Maka untuk dekat dengan Allah dibutuhkan sarana. Maka Kanjeng Nabi memperkenalkan namanya masjid. Masjid itu apa? Sajadah yasjudu masjidan, tempat untuk sujud. Kalau musola itu tempat untuk sholat. Ini sarana. Makanya mohon maaf, dikatakan tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Buktinya apa? Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Kan nggak ada masuk pasar sholat tahiyatul pasar. Nah, kenapa masjid dikatakan sebagai tempat yang paling baik? Bahkan dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang mau memakmurkan masjid berarti dia punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dengan masjid keimanan kita diharapkan terjaga. Bapak Ibu, saya mau cerita. Setelah kopi panas saya datang. Jawaban ibu-ibu selawat baru kayak gini. Kenapa Pak? Jadi ini kainnya telas. Satu minggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Pulang Jumatan kita bikin podcast di YouTube-nya Mas Deddy. Ini lucu, perjalanan pulang kita dikejar wartawan. Jadi Corbuzier ditanya, Mas Deddy kenapa nggak pakai peci kayak Gus Miftah? Dijawab sama Deddy Corbuzier, peci itu fungsinya apa? Wartawan jawab, untuk nyegat rambut. Jadi pusing, lah saya yang saya cegat apanya? Rambut saja tidak punya. Kemudian ada wartawan cewek tanya, Mas Deddy sudah sunat apa belum? Sampai studio, gantian saya tanya, ini sunat apa belum? Masa kamu gak percaya? Coba kamu lihat sendiri. Dia kalau besar, kalau kecil kan aku malu. Saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat. Dia gak percaya, itu ibu-ibu aku timur. Bagaimana supaya mereka percaya? Gampang. Kamu foto, nanti diposting. Ceritanya sampai studio, dia bilang begini sama saya. Terus, saya mau bertanya kepada kamu. Apa Mas Deddy? Bagaimana cara saya menjaga iman? Bagaimana cara saya menjaga iman? Saya kaget mendapatkan pertanyaan ini, kenapa? Ini anak baru masuk Islam seminggu, kenapa dia bertanya bagaimana cara menjaga iman? Akhirnya saya tanya, kenapa kamu tanya seperti itu? Tadi di masjid, khutbah Jumat, saya dengerin. Janganlah apa pesan itu. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Orang itu kalau cerdas Pak, orang khutbah Jumat yang didengarkan. Beda kalau di waktu timur. Makanya teriak-teriak, ya masyarakat muslimin, jamannya. Makanya saya bilang, kita itu aneh Pak Bupati. Mau tidur di hotel, di kamar mewah, baca doa. Bismillahumma ahya wa bismika amut, matanya gak merem-merem. Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat, gak baca doa tidur, matanya merem. Makanya saya bilang, obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Jadi kalau saya sekarang ngaji Anda tidur, saya juga maklum saja. Cuma saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati.
Makanya kalau saya ngaji jenengan tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Apa jawaban saya atas pertanyaan saudara Deddy Corbuzier? Saya jawab, Mas Deddy, benar kamu belajar Islam dari saya. Benar kamu masuk Islam yang menuntut syahadat saya. Benar kamu anggap aku guru kamu, ya. Tapi yang perlu kamu ingat satu. Allah menciptakan hidayah, juga menciptakan musuh. Siapa musuhnya setan? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Saya bilang, setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri kebun karetmu. Tidak mencuri sertifikatmu. Tidak mencuri tabungan dan depositomu. Tapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya saya bilang, jangan akan mati kecuali dalam keadaan iman. Nah, supaya iman dan Islam kita tidak dicuri, bagaimana caranya? Minta tolong kepada Allah. Karena yang bisa menjaga iman itu hanya Allah. Maka Bapak Ibu mau saya sampaikan, kenapa kok kita harus punya masjid, punya musola? Yang setiap hari ke masjid saja, itu belum tentu bisa menjaga imannya. Apalagi yang nggak pernah ke masjid. Maka saya bilang, jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi ke masjidlah sampai kamu menjadi tua. Jangan bersedekah nunggu kaya, tapi sedekahlah sampai kaya. Coba saya mau tanya, kalau pengajian gini, Bapak Ibu punya dompet ada 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak datang. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai, infaknya 1.000. Berarti mohon maaf, lebih mahal kiai apa monyet? Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Ngomong monyet. Infaknya 1.000, rogoknya kotang dia. Ibu-ibu harus paham, uang 1.000 itu gambarnya mati murah bawa pedang. Kalau masuk kotang, gacok isi suhu. Dan akhirnya datang juga. Kok orangnya ganti ya? Oh, itu anak. Motornya gede mana jile. Makasih ya Mas. Mau jalan di Lampung. Kayaknya sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul bulannya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih beberapa contoh bagaimana kemudian begitu susahnya menjaga iman. Nabi Muhammad SAW itu maksum. Maksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad itu pasti surga, nggak mungkin mampir neraka.
Nabi Muhammad itu maksum kalau dia mesum. Tapi coba Anda lihat, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti minta hidayah. Buktinya apa? Tetap saja beliau membaca ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad itu keren, pasti surga, gak mungkin neraka, gak mungkin berbuat dosa. Kenapa beliau tetap minta hidayah? Karena Nabi Muhammad mengajarkan yang mampu menjaga hidayah itu hanya Allah, bukan manusia. Maka Nabi Muhammad sempat menangis ketika pamannya meninggal dunia. Kenapa? Karena pamannya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian apa? Allah katakan kepada Muhammad, innaka lam tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada kamu yang kamu kehendaki. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Makanya hari ini saya mau cerita, Bu. Alhamdulillah sudah ada 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya bilang ini hidayah prerogatifnya Allah. Kadang-kadang orang masuk Islam itu melalui saya lucu. Ada yang lihat gambar saya di bokong truk, tertarik masuk Islam. Pak polisi kalau Anda di jalan, ada 350 truk, ada truk yang bokongnya digambar foto Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dengan quote-nya adalah silitmu adalah rezekiku. Kenapa, Bu? Kipasnya diturunkan? Kan itu sumu. Mas agak dari ini, Mas. Dia nggak kelihatan itu masih janda, Mas. Yang lulus tua, tiga ping, menjijikkan. Jangan-jangan sempaknya ya ping. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba kita lihat lembaran dalam sejarah. Bagaimana kemudian orang hidupnya beriman, tapi banyak yang matinya dalam keadaan murtad atau kafir. Ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu hati-hati. Anda jangan merasa, wah, saya sudah ikut muslimat, belum ada jaminan. Saya ikut fatayat, tidak ada jaminan. Anda tahu bedanya fatayat sama muslimat? Gak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat, parfum, muslimat, balsam. Kalau fatayat itu biasanya kelasnya SNK, setengah tua yang cancer. Kalau muslimat SMM, setengah tua yang modern. Ibunya ketawa sambil tutup mulut. Saya pikir karena malu, ternyata pakai cincin. Kayak yang begini, aku juga punya. Apa, Bu? Mata-mata bisa, Pak? Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Kok kamu nafsu banget? Memangnya aku cowok apa? Sorry Pak Bupati, kalau kata-kata saya cowok, saya tidak pingsan. Nanti minta kacamata lepas, lama-lama sarung lepas. Coba saya kasih beberapa contoh. Bagaimana kemudian orang yang hidupnya dalam keadaan iman, matinya kafir murtad.
Di zaman Nabi Musa ada ulama besar namanya Bal'am bin Bahura. Bal'am bin Bahura ini mohon maaf, kata orang Jawa apa? Itu gini. Apa maksudnya? Dalam keadaan genting, doanya pasti dikabul oleh Allah. Ini orang ulama yang mulutnya sangat sakti. Minta apa langsung diijabah oleh Allah. Tapi Anda tahu, Bal'am bin Bahura matinya dalam keadaan kafir dan murtad. Kenapa? Karena kesombongannya. Makanya dia tidak boleh sombong. Oh, saya sudah haji 5 kali. Nah, nggak urusan. Kalau Allah mencabut hidayah, gampang saja. Saya itu punya cita-cita seperti Mbak Maimun juga ya. Setiap tahun berangkat haji. Dan alhamdulillah dikasih mudah oleh Allah. Termasuk kemarin dari visa susah, alhamdulillah kita bisa berangkat. Maka saya doakan hari ini orang Maluku Timur mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai sudah amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Kamu kesusu. Berkatan Gus. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Ada lagi selain Bal'am bin Bahura, banyak. Ada delegasi sunnah namanya Rojal Unfuah. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, banyak orang-orang saat itu mengaku sebagai nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar sebagai khalifah ngutus delegasi sunnah untuk mengingatkan Musailamah kembali ke ajaran Nabi Muhammad. Anda tahu, Rojal Unfuah yang diutus oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar Rojal Unfuah mati dalam keadaan murtad. Padahal delegasi sunnah. Siapa yang bisa jamin? Ini hati-hati. Wah, saya ikut hadroan. Insya Allah saya besok masuk surga dikeluar sama ibu-ibu hadroan. Tapi ya itu di surga saya keluar sama bidadari ibu-ibu hadroan. Malah kurang ada. Lumayan bila kusita kalau Rojal Unfuah matinya kamu. Kemudian ada satu sahabat Nabi yang menemani Nabi Muhammad hijrah, mati dalam keadaan kafir. Namanya siapa? Ubaidillah Al-Jahsy. Sahabat Nabi. Siapa yang bisa menjamin? Apalagi mohon maaf, sahabat-sahabat saya yang mana? Sahabat yang beri pengajian Gus, belum ada jaminan tak? Belum ada jaminan. Insya Allah besok kalau Kiai masuk surga, Banser menyertai. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Tapi saya selalu sama Banser. Saya kemarin tanya, hebat mana Gus? TNI Polri apa Banser? Oh Banser. Kenapa Gus? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada SK-nya yang masuk bank. Kenapa? Karena nggak laku. Banser ini keren Pak Polisi. Latihan untuk dapat seragam, seragamnya beli sendiri. Pengajian awal sendiri, ngatur jamaah ngawal kiai. Salah-salah dikeplai karo komandannya. Panitia lali rokok. Makanya dari tadi saya lihat Pak Tentara ngerokok, Pak Bupati ngerokok, Banser enggak. Ini kalau belajar kayak gini di situ namanya Irma. Irenge, Masya Allah. Ini kalau di rumah panggilannya Hajar Aswad. Gue kasih ya, amin. Ubaidillah Al-Jahsy, sahabat Nabi, matinya kami. Satu lagi,
Seseorang yang ditanya oleh Imam Al-Qurtubi, seorang muadzin, Bilal, tukang adzan. 5 waktu dalam sehari dia adzan, Pak. Subuh dia yang adzan, asar, zuhur, maghrib, isya dia adzan. Orang dulu itu kalau adzan, karena nggak ada speaker, nggak ada toa, itu adzannya di atas menara. Suatu saat dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada cewek cantik lewat, SD, semua depan, semua belakang. Pokoknya bodinya kayak Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemeter. Kalau ibarat mobil Gus Miftah ini Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tahu. Kalau Pak Bupati ini dia bro, genjot langsung program. Begitu selesai adzan, Pak Bupati dan Bapak Ibu, cewek yang dibawa langsung dikejar sama muadzin. Langsung dia datangi, dia tanya, "Dek, I love you. Saya senang sama kamu." Dia jawab, "Sorry mas, kita beda keyakinan. Kamu Muslim, saya Kristen. Kita nggak bisa menikah." Sama, saya sama Sayyid Abdul Rizal juga beda keyakinan. Dia yakin mau, aku yakin nggak mau. Karena kebetulan, tahu kan nih, kalau saya di Jakarta itu ada pengajian circle artis. Gelalah yang akhir-akhir ini kok rata-rata janda. Wika Salim, Aura Kasih, Sayyid Evangelista, Yadika Mirzani. Yang paling baru, idolanya Pak Bupati Aku Timur. Siapa? Lucinta Luna. Kelihatannya cantik Pak Bupati. Waktu saya peluk, subhanallah, businya mati. Kami suka ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dikejar sama laki-laki ini. Pokoknya aku suka sama kamu. Gak bisa mas, kita beda keyakinan, beda agama. Akhirnya saya mau adin tanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan kamu? Sang cewek bilang, kita beda agama mas. Kalau kamu ingin menikah dengan saya, tinggalkan Islam masuk Kristen. Karena cinta sudah melekat, tai kucing rasa sudah pernah. Akhirnya apa Pak? Dia tinggalkan Islam masuk Kristen. Singkat cerita mereka berdua menikah. Malam pertama dia naik ke atas, mau turun Pak, mohon maaf kepleset, mati. Jadi mohon maaf, dia kehilangan Islam, belum sempat cike-cike. Mati. Bapaknya tahu cike-cike itu apa? Saya pengajian di Taiwan tahun 2017, pertama kali ngaji di Taiwan. Selesai ngaji, saya pulang ke hotel. Ada bapak datang di depan hotel, bapak bilang begini, cike-cike. Karena saya nggak tahu artinya, saya diam. Bapaknya bilang lagi, cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike-cike. Padahal saya nggak tahu artinya apa yang cike-cike. Selesai ngomong seperti itu, saya masuk kamar. Kamarnya diketuk pintunya. Cike-cike, saya baru kok kamu cike-cike begini. Akhirnya saya telepon panitia pengajian di Taiwan. Waktu itu di kota Kaohsiung. Akhirnya saya tanya, ini ada orang ketemu saya ngomong cike-cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Nah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes, alah Gus, cike-cike ini Gus Miftah ditawan nih, kelon. Saya nggak tahu artinya mana. Ya saya jawab, yes. Coba kalau saya tahu artinya, saya jawab, oke. Makanya nanti malam ibu-ibu, kalau suaminya di rumah, tolong ditawari dengan Pak, cike-cike. Nanti malam kalau tadi pulang ketemu istrinya langsung teriak, cike-cike. Kamu cike-cike? Itu bahasa Taiwan kan ya, cike-cike.
Saya juga kalau ngomong Taiwan habis nalar Pak. Wan itu kan dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia artinya apa? Yang memiliki. Kayak Pak Bupati namanya negarawan, orang yang memiliki negara. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Ya, kalau Taiwan orang yang memiliki iman. Maka dari rentetan peristiwa tadi orang yang mati dalam keadaan murtad, kita diingatkan dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa baina illa dira'un fa yasbitu alaihi kitab fa ya'maluna bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Apa kata Nabi? Dan akan ada salah satu di antara kalian, orang-orang di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga hanya satu hasta saja. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya, tapi mohon maaf, catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Jadi Anda jangan sombong, saya sudah beriman, saya sudah Islam. Hati-hati. Maka kenapa setiap kita berdoa minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah? Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah hasil akhirnya. Tapi juga sebaliknya, bagi Anda yang banyak dosa, belum dapat hidayah, dilanjutkan hadisnya. Wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa baina illa dira'un fa yasbiqu alaihi kitab wa ya'maluna bi amali ahli jannah wa yadkhuluha. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Jarak dia dengan neraka tinggal 1 meter saja, tapi catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah hadis yang saya jadikan pegangan kenapa Gus Miftah ngaji di klub malam dan lokalisasi. Kan tidak ada yang tahu Pak. Bisa jadi kemudian akhir hidupnya Allah memberikan hidayah. Maka saya datangi klub malam, saya datangi lokalisasi, di mana ada PSK saya datangi, dan itu adalah pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Pengajinya berpahala, makannya bervitamin. Pak Bupati nggak usah ikut-ikutan, karena kalau Pak Bupati mau ikut saya pengajian ke lokalisasi, saya khawatir mau masuk nggak mau pulang. Yang ngaji mau cantik, seksi di sini tuwek, tuh nggak melekat. Selonjor bisa jadi Allah. Mau jantung kayak selonjor orang masalah itu kayak meledak. Apakah Anda kena penyakit asam urat Bu? Oke, saya kasih obat. Nanti pulang yang kena penyakit asam urat, cari gula batu. Gulanya diwenehke asemnya, waktunya dia nutupi uratnya. Remuk dengkulmu. Saya kasih contoh, orang yang hidupnya kafir, matinya beriman. Ada seseorang namanya Husairin bin Abdul Azhar. Ini orang non-Islam, tapi dia mencintai Nabi Muhammad. Suatu ketika dia ketemu Nabi Muhammad, dia mengatakan, "Ya Nabi, I love you full. Muhammad, aku mencintai kamu dengan sepenuh hati." Sama, ini badan saya meriang, gak enak, tapi saya cinta datang ke sini. Ingat, Bapak Ibu Opo Timur, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Saya dibilang,
mau berangkat ngaji ke Palembang ke Sumatera Selatan kok kepala saya berat, mungkin saya pengajian tanpa pamala. Saya minta kepala saya istirahat dulu ya. Ini dasmu. Kemudian apa? Karena dia bilang tidak sama Nabi. Dia tidak petunjuk kepada Nabi. Nabi, saya mencintai ini bagaimana? Ya kalau kamu cinta aku, untuk kamu saja. Mau saja. Akhirnya dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai syahadat, dia bertanya kepada Nabi. Nabi, apakah saya harus sholat? Oh tidak, kenapa? Belum saatnya. Makanya polisi, serajin-rajinnya Anda beribadah, tolong Jumatan cukup sekali, hari Jumat saja. Jangan berlebihan, Jumatan setiap hari, ya, nggak boleh. Buyutnya telat, baru paham. Akhirnya apa? Husain bin Abdul Azhar minta petunjuk. Terus saya harus ngapain lagi? Saya bersama para sahabat dan mujahid mau berperang fisabilillah. Mau tak kamu ikut? Siap, saya ikut Nabi. Akhirnya perang. Gandeng-gandeng, Husain mati. Padahal masuk Islam belum 24 jam, belum sempat sholat, belum sempat sujud. Sehingga para sahabat banyak berdebat. Bagaimana dengan nasib Husain bin Abdul Azhar? Apakah baginya surga? Apakah baginya neraka? Malaikat Jibril datang kepada Muhammad memberikan informasi. Wahai Muhammad, Husain bin Abdul Azhar walahul jannah. Bagi Husain surga. Padahal masuk Islam belum 24 jam. Jidatnya belum sempat sholat, belum sempat sujud. Allah kehendaki. Akhir masuk Islam surga. Siapa yang bisa menjamin itu? Makanya dari dulu, dari tahun 2000 ketika saya masuk lokalisasi, orang banyak menghina saya tetap istiqomah. Orang mabuk saya datang, rata-rata mereka punya pangunci, paguyuban, nunjuk, cium. Alhamdulillah Pak Polisi, dulu mereka ngaji sama saya sebutnya begini, sekarang mereka begini. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai motor, sekarang pakai galon. Ya sholat kok. Saya itu dulu sabar banget Pak. Di Malioboro ada anak-anak mabuk. Saya datangi. Ngomong tak mabuk Gus. Yuk besok lagi sholat subuh yuk sama Gus Fitra. Oke Gus, tapi ini mabuknya kurang buat tambahin. Oke tak tambahin. Kamu janji ya, besok subuhan siap Gus. Akhirnya subuh, Allahu Akbar, ajak wudhu. Malah nguyuh ya Allah. Orang mabuk gimana? Orang cewek malah sang nguyuh batu tapi ini. Kadang-kadang mendasir sendiri. Pengalaman Pak. Aku tahu. Kalau masih apa namanya ini? Sotik ini dulu kalau kencing sanggulnya ilmu tutul. Tutul ke tiang listrik. Ya terus, itulah yang terjadi. Dia hasilnya sotik putih. Kalau gara-gara nguyuh tutul ke tiang listrik, dia terus jadi ini. Ini malah, ini malah. Apa bedanya tiang listrik sama tiang jalan Bu? Bedanya tiang listrik sama tiang jalan. Tiang listrik itu madangi, tiang jalan matangi. Nah Bapak Ibu, begitu mereka subuhan Pak, saya ayo subuhan, gebah. Allahu Akbar. Mereka di belakang saya. Orang mabuk. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Harusnya amin. Mereka enggak. Saya dihujat sama geng-geng. Gue kaki goblok, mabuk diajak sholat.
Bahwa mengira paham hadis yang mengatakan sholat orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Lo jawab, ditombora urusanmu. Aduh urusan Gusti Allahku. Cukup roket dan atlet yang menilai amalku. Cangkemmu rasa melu. Makanya kenapa hari ini saya mendapatkan julukan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Itu lah bungkus kakakuan, sama mabuk, lompe, WSK, semuanya itu saya. Kemarin saya dapat video call dari Mbak Pura di Kalimantan. Pura, perempuan relatif uset. Jadi Mbak Bupati, saya dikirimi video foto. Ada cewek, Pura, di atas susunya ditato Gus Miftah. Saya pikir itu hoax. Ternyata ada manajernya yang dulu orang Jogja telepon saya video call, Gus, ini yang punya tato Gus Miftah pengen video call sama Gus Miftah. Video call beneran dia tato Gus Miftah pas di atas payudaranya. Saya bilang kamu salah, lu kalau tato seperti itu. Yang bener gimana Gus? Harusnya tatonya turun dikit. Ada juga dulu di bekas lokalisasi Joli, ada cowok bundut dan perutnya ditato beduk. Saya ngefans sama Gus Miftah karena Gus Miftah orang NU, perut saya tato beduk. Gue boleh tato beduk Pak, dokumen ini soalnya. Nah, bagaimana cara mengelola masjid yang bagus? Ayo, selamatan dulu yuk. Walaupun saya gerok, suaranya nggak enak, batuk. Udah, ya Allah ya. Jadi masjid sing lanang ning omah wedi. Lah sudah ditutup ya omah sing lanang. Lemu-lemu ya Allah. Saya orang saya turun. Awak keblokong kabeh kali ini. Nah, Bu. Oh, membangun di Bandung. Baik benar Bu. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Cewek gemuk itu ciri-cirinya kalau foto satu, posenya pasti miring. Karena khawatir lemak perutnya kelihatan. Lemu-lemu ini mangannya ngopo. Oh karet. Mantul ketemu molor yuk. Ngerasake selawat apa Bapak Ibu? Jawa Tingkir. Jawa Tingkir apa Jawa Kending? Jawa Tingkir ngombe dawet. Jawa Tingkir menganggo dawet. Jawa Tingkir ngombe dawet, ora tau dikir endase ngomong. Nah, selawat Jawa Tingkir tapi siirnya saya ganti. Selawatnya Badar, lagu Jawa Tingkir, siirnya Gus Miftah. Ini lagu tapi iso ora. Sama. Nah, Bu. Juara 2 Jawa Timur. Iya, masalahnya cuma 2. Ini juara 2 Jawa Timur. Saya sering ditanya, Gus, itu lagu Jawa Tingkir kontroversi kenapa? Ya saya nggak tahu. Menurut Gus Miftah itu lagunya bagaimana bagus. Gara-gara lagu Jawa Tingkir itu kan, mohon maaf, orang penasaran Jawa Tingkir itu siapa? Akhirnya cari-cari di googling Jawa Tingkir itu siapa? Tapi itu kan menghina Jawa Tingkir, menghinanya di mana? Lalu itu Jawa Tingkir nunggu dawet tuh. Salahnya apa kalau nunggu dawet? Loh justru benar. Jawa Tingkir itu adanya cuma 3, kopi, degan, dawet.
Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Karena Joko Tingkir belum ada boba. Kalau menghina Joko Tingkir ngombe ciu, itu menghina. Kalau ngombe dawet kalau dikira menghina, kamu akan digugat sama penjual dawet seluruh Indonesia. Kalau Pak Bupati ke Purworejo mau ke Kebumen, itu melewati namanya jembatan Butuh. Di situ ada bakul dawet ireng jembatan Butuh. Nah, jembatan Butuhnya memang disingkat dawet ireng jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Yaitu singkatannya jembatan Butuh. Jembatan Butuh disingkat jadi jembatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Wabiladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salam-salam salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah di pinggir kali, ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI.
nikmat. Beli jamur di tengah desa, arung ayu ngaji dan bersolawat dari aku timur untuk Indonesia. Indonesia lu namanya baik. Menubah. Memang kalau banser. Ibu-ibu minta sihir. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas kedek, raine glowing tungkae. Bapak juga mau? Nggak menarik. Aku juga bapak. Tunggu bawang kleru merica wis kebacut sayang mau dianggep. Paling banggaline budek sing disayang matane. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus mutlak gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk di. Mau kali juga mau, terima kasih. Aku timur ngundang Gus Miftah, bupati ini lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah. Bojone ora nambah-nambah. Ketua panitia ini sama ketua panitia ini. Ketua panitia ini sama ketua panitia. Mulyana. Mulyana. Malu lah. Ini lah. Ini. Mulai kaya balik nganggen bola. Desa apa namanya Pak Lurah? Desa apa Mas Susanto? Marang jadi, desa apa kok Susanto? Sabut jumusmu kamu. Desa Karangjadi ngundang Gus Miftah, Pak Lurah Susanto lumayan gagah. Ono gajah adus ning balik, najan gagah manuke. Remuk. Lo bahasa jomblo. Sekaliwat lawe jelantah, segarawon kurang uyah. Ampun rambut kapan basar nikah, pacar mawon basar boten. Nggak boleh. Ingat, mumat dulu. Nanti selamat deh. Umus mumat. Ya, Pak Samad gak usah dikasih sihir. Didoakan saja. Mudah-mudahan Pak Samad panjang umur. Amin. Orang sedunia mati, Pak Samad hidup sendiri. Ya, kalau nggak mau hidup sendiri kita doakan. Mudah-mudahan Pak Samad masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Tapi saya yakin Pak Samad ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Samad jangan dikubur sebelum mati ya. Ini kamu saya. Oh, ini gede mah. Kurang aja kalau silang kok. Paling kamu saya kemarin sih ini mah. Malah dibuka sarungnya ya, kalau ini mau ya penting. Kalau saya iya harus ya penting lagi terontok.
Matur nuwun Pak Kapolsek kerja ngaji. Mudah-mudahan selamat. Pak Kapolsek santai saja, makanya kecil enggak apa-apa Pak Kapolsek. Yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Apa Bu? Mabuk meneh. Ya si Ibu. Apa? Mana DPR? Oh, mana DPR? DPR. Pak Kiai Ma'ruf pengajian istighosa di Istana Negara. Beliau mengatakan besok negara di dunia yang paling banyak masuk surga itu orang Indonesia. Alasannya apa? Man qala akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Nah, penduduk di dunia yang paling banyak muslim yaitu adalah Indonesia. Berarti yang paling banyak masuk surga orang Indonesia. Nah, saya ketemu teman DPR dari Jakarta. Gus, kalau DPR masuk surga, masuk surga. Kalau masuk DPR korupsi, iya. Akhirnya DPR yang hanya korupsi itu juga masuk surga. Begitu masuk surga, diprotes sama Kiai Oku Timur. Malaikat, itu kenapa ada DPR yang korupsi kok masuk surga? Dijawab oleh malaikat, Pak Kiai Oku Timur ada yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Iya, yang balik lagi. Kan kunjungan kerja. Tapi apapun itu DPR itu wakil rakyat. Jadi kalau rakyatnya pengen kaya diwakili DPR. Rakyatnya pengen punya rumah bagus diwakili DPR. Pengen punya mobil mewah diwakili DPR. Masuk neraka diwakili DPR. Begitu Pak DPR, itu ngasih terus, jangan ngasih hanya karena mau pemilihan toh. Betul Bu? Kalau mau ngaji soal kiai, begitu jadi lupa dengan kiai. Lama-lama kiai itu hanya seperti daun salam seperti laos. Apa itu daun salam sama laos Bu? Kalau mau masak sayur dicari pertama kali, kalau sayurnya matang dibuang pertama kali. Kalau mau nyalon soal kiai, begitu jadi lupa kiai. Kan janjo. Apa? Oh ibu-ibu belum ya? Ibu-ibu gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu sai, kita ini ketang potel di cemiten. Ugi yang muslimat yang ngopo ganti baju anaknya kok yang ngono kuwi. Kok buka des itu? Des buka des. Nah, saya kemarin pengajian di Pasuruan, ada ibu muda Bapak. Oh, usia 27 tahun, anaknya kecil bayi. Anaknya nangis di susol ini anak panggung. Dua lagi susol ini nggak bisa loh, dibuka nyoh. Udah pas mataku delok. Masih kamu. Kan aku jadi ingin. Ibu-ibu itu harus paham. Laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pak Kapolsek tahu kenapa dinamakan susu Pak Kapolsek? Karena jumlahnya 2. Karena kalau 1 su. Ngasih. Tuh, udah setengah 2. Orang-orang cerewet ini. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kemudian cara menjadikan masjid sebagai sebuah pusat? Pusat peradaban, pusat pendidikan, bahkan kalau mungkin pusat budaya, pusat ekonomi. Coba kita lihat pengelolaan masjid di zaman Kanjeng Nabi. Jadi masjid itu tidak hanya merupakan pusat ibadah, tapi juga pusat pendidikan. Mana pendidikan yang boleh ini? Apa? Kimia? TPA?
Apa Bu? Saya sarankan, kasih namanya bukan TPA, tapi Madin, Madrasah Diniyah. Itu tinggalannya Bapak NU dulu itu namanya Madin. TPA itu produksinya orang PKS dibesarkan sama Muhammadiyah. Nah kalau kita mau bersaing dengan Muhammadiyah, silakan Muhammadiyah menggunakan TPA, orang NU menggunakan istilah Madrasah Diniyah. Ini yang namanya wastabiqul khairat, menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda jadi orang baik tanpa menghinakan orang Muhammadiyah, Muhammadiyah menjadi terbaik tanpa menghinakan orang NU. Muhammadiyah silakan menggunakan TPA. NU harus mewarisi tinggalan mbah-mbah dulu, namanya Madrasah Diniyah. Ini perlu saya sampaikan Pak, karena sekarang banyak ngakunya orang NU, tapi kehilangan amaliyah NU. Bahasanya diganti-ganti, tahlilan diganti pembacaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, mohon maaf, tahlil itu mesti kalimat thayyibah. Tapi kalau kalimat thayyibah belum tentu. Acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah. Kalau saya diminta langsung saya baca Pancasila. Karena Pancasila juga kalimat thayyibah. Wisata religi, ziarah kubur diganti wisata religi. Tuh, mau kemana Bu? Wisata religi. Begitu pulang wisata religi sama suami, assalamualaikum papa. Iya bener. Mama kemana? Ngarit karet. Pantes. Beres. Bapak kemana? Nimba letong. Mana-mana bahasa. Iya pakai bahasa kita saja Bu. Apalagi umum perjanjian, ya udah perjanjian, jangan diganti seni musik religi. Ngomong. Kalau dulu zaman saya ngaji, itu pakai kitabnya namanya urutan. Metode ngajinya Al-Baghdadiyah. Cara ngajinya dieja. Alif baca, alif basro, alif doma'u, maksud saya apa? Muhammadiyah silakan menggunakan Iqra, karena Iqra itu produksi Kiai Muhammadiyah, namanya Kiai As'ad Umam. Orang NU tetap pertahankan turutan. Lahwaka, lahak domahu, kadomaku, tahu. Dulu Muhammadiyah ngajinya kayak gitu enggak Pak? Iya. Masa kita kecil